Nah, gimana sih Coach cara kita mengatasi kekhawatiran khususnya dengan teknik NLP? Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di NLP for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas nih tentang kekhawatiran kaum milenial. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Andre. Halo Coach. Halo, Vika. Apa kabar nih Coach? Ya, baik. Baik ya Coach ya. Ya, semoga kita juga. Baik dong Coach, sehat selalu senantiasa gitu Coach. Oke Coach. Aku mau tanya nih Coach. Ini kan kaum milenial gitu ya Coach ya, khususnya yang milenial Gen Z gitu ya Coach ya. Ini kan sebagai anak muda itu kan pasti kita punya banyak mimpi gitu ya Coach ya. Mimpinya tuh ngeborong gitu Coach. Jadi kayak terkesan idealis gitu, kayak pengen deh 10 miliar dalam waktu 5 tahun, 20 miliar dalam waktu berapa tahun gitu. Nah, itu kan kalau misalkan nggak tercapai, ibarat kata kalau misalkan kita mimpi kejauhan, kalau nggak tercapai kan kalau jatuh sakit ya Coach ya. Betul. Nah, terus dengan pikiran-pikiran yang khawatir itu kan kita rasa cemas, rasa khawatir gitu ya Coach ya. Apalagi menjelang tahun baru pasti punya resolusi baru dan lain sebagainya. Nah, otomatis itu juga akan timbul kekhawatiran juga kan Coach. Nah, gimana sih Coach cara kita mengatasi kekhawatiran khususnya dengan teknik NLP? Gimana tuh Coach Andre? Oke, pertanyaan menarik nih. Tadi kan ada kunci idealis, masih muda. Iya, betul. Dan itu saya bisa katakan wajar. Sangat wajar. Karena itu bensin. Ibarat kasarnya seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita memaksakan untuk tidak menjadi realistis di awal. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah nggak apa-apa masih muda, idealis itu nggak masalah, dan nggak apa-apa pula nggak tercapai. Kenapa? Karena yang namanya psikologis manusia, dia butuh yang namanya tabrakan. Apa ya bahasanya? Bukan tabrakan, hantaman. Jadi setiap manusia yang dilahirkan dengan segala kemudahan biasanya akan bertumbuh, Vika. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa dia idealis dan nggak apa-apa dia nggak tercapai. Itu artinya dia mentok. Dan mentok ini kadang kan orang kan berpikir mentok itu negatif, benar ya? Iya, betul. Ya, cuman nyadar gak? Seorang manusia yang tidak pernah mentok, dia tidak akan bertumbuh. Iya, emang. Betul, Coach. Jadi, benar ya. Jadi, biarkan dia mentok dulu dan dia sadar. Ketika dia udah sadar, caranya dia mesti masuk ke statement, misalnya mesti lebih realistis targetnya. Itu. Jadi, dari sudut pandang NLP adalah kekhawatiran yang muncul karena gapnya terlalu jauh. Impiannya segini, kondisi saat ini terlalu jauh. Nah, ini makanya ada khawatir. Gap ini yang bikin khawatir nih. Khawatir, iya. Yes. Nah, supaya khawatirnya berkurang adalah biarin mentok dulu. Habis itu set goals-nya pendek. Turunin gitu Coach ya. Turunin sehingga lebih terlihat lah kasarnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika Anda merasa khawatir goal Anda tidak tercapai, ini boleh ajukan nih, ini khusus sesi ini. Ajukan pertanyaan ke dalam diri. Apakah goal saya realistis? Pertanyaannya patokan realistis dari mana kan? Pertanyaannya itu kan? Iya, betul. Patokan realistis adalah kita mesti lihat riwayat history income kita. Jadi misalkan nih, kalau orang income-nya misalkan 30 juta sebulan, 30 juta sebulan mau ngejar 1M, masih realistis gak dalam 1 tahun? Kalau misalkan 30 juta sebulan, 1 tahun belum sih. Tahunnya mau ngejar 1M. Kenapa kira-kira? Ya karena gapnya emang lumayan jauh gitu sih Coach. Yakin? Nah, 30 juta kali setahun 360 kan? 30 kali kan 1 bulan itu Coach. Bisa Coach. 1 bulan 30 juta, setahunnya 360. Oh iya. Iya 3 kali 12. Oh, jadi matematika. Gimana? 360 kan? 1 bulan 30 juta Coach. Ya, dikali 12. Kan 1 tahun 12 bulan. Ya, dikalinya 13. Oh, berarti 360. Ya, 360. Aduh, jam-jam. Iya, betul. Nah, benar kata Vika. Jadi 360 buat ngejar 1M.
agak di luar jangkau. Iya betul. Atau nggak idealis. Nah, baiknya gimana? Turunkan target dulu jadi 500 masih lebih realistis. Nah, nanti ketika udah tercapai baru naikin lagi. Jadi Oh, step by step gitu ya coach ya. Yes. Oke, coach. Saya punya analogi lebih gampang nih, Pika. Pika suka makan all you can eat? Suka. Ya, pertanyaan ini pasti saya yakin Pika bisa jawab nih. Apa yang nggak rugi? Strategi makan all you can eat gimana supaya nggak rugi? Kalau aku makan dulu sih coach sebelumnya coach. Atau mungkin itu satu. Yang kedua itu kan biasanya marketingnya all you can itu kan minumnya yang manis-manis itu ya coach ya. Nah itu aku hindari makan itu. Terus supaya aku bisa cicipin semuanya, aku ambil dikit-dikit tuh coach. Dikit-dikit tapi banyak variasinya. Lebih ke itu sih coach. Intinya kurangin manis sama karbohidrat di awal ya. Iya betul. Nggak makan. Nah, itu sama. Jadi kalau kita udah mencapai goal, kita mesti ada strategi dikit-dikit. Ya oke. Benar sih coach. Oke. Iya kak. Ini lihat kan kalau all you can eat. Dikit-dikit. Yang penting semua kerasain semua gitu ya coach ya. Iya. Dan itu bikin kita nggak lebih rugi. Gitu Pika. Oke, nah selanjutnya nih coach, gimana sih coach cara kita menyusun rencana dan juga tujuan supaya rasa kekhawatiran itu berkurang gitu coach. Kalau misalkan tadi kan ya supaya kita nggak khawatir, maka step by step gitu ya coach ya. Nah selanjutnya strategi atau hal apa sih coach yang harus kita lakukan selain dengan ya harus step by step itu supaya kekhawatiran itu semakin berkurang gitu coach, meminimalisir kali gitu ya coach ya. Yes, nah bagus nih. Ketika kita set tujuan, yang pasti tujuannya jangan ngikut-ngikut. Nah makanya kenapa goal setting itu kan saya lihat kebanyakan rame-rame ya, bener ya. Nah biasanya kalau rame-rame, misalkan saya sama Vika goal setting, Vika pengen beli rumah 2M. Kok saya cuman impian saya cuman mobil Avanza misalkan. Kok si Vika lebih gede? Ego saya nggak mau kalah dong. Iya. Akhirnya saya tulis rumah 4M. Akhirnya itu bukan goal sendiri ya. Iya betul. Terus ngikut-ngikut ya coach ya. Iya. Karena nggak mau kalah. Itu ya. Jadi pastikan setting goal atau tujuan itu goal sendiri. Ciri khas goal itu sendiri adalah ada emosional. Contohnya coach? Misalkan saya pengen mobil. Ketika saya lihat mobilnya, saya daftar. Perasaan saya daftar, itu artinya saya nggak mau. Tapi kalau perasaan saya, mesti dapat. Ada emosionalnya. Ingat, manusia bergerak karena emosional. Iya. Nangkep ya. Jadi pastikan itu goalsnya menimbulkan emosi di dalam diri. Nah, ketika udah ada emosional, biasanya segala bentuk hambatan, sekeras apapun, biasanya bisa dilewatin. Oke nih coach. Nah, oke coach, dari strategi ataupun rencana dan goalsnya itu otomatis kan kita perlu latihan gitu ya coach ya supaya konsisten nih coach, supaya tetap fokus nih sama tujuan dan juga goals kita. Nah, supaya kita tetap fokus sama goals kita itu ada teknik-tekniknya nggak coach? Gimana tuh coach? Ini saya yakin teman-teman udah tahu lah. Entah digunting, entah ditempel, benar ya. Entah dicatat. Cuma baik lagi, satu lagi. Goalsnya jangan terlalu banyak ya. Kebanyakan hilang fokus. Iya betul coach. Jadi pastikan goalsnya ya sama. Catat. Di apapun lah. Kalau bisa datang, kalau misalnya goalsnya mobil, datang ke showroom, rasain. Gitu. Ambience-nya gitu ya coach ya. Ambience. Terus balik lagi nih ke sesi sebelumnya, ciptakan urgensi. Caranya hal buruk apa yang bisa terjadi kalau saya nggak dapat ini? Kalau misalkan dia sudah menciptakan urgensi tapi ya nggak dapat ya nggak apa-apa lah. Itu gimana tuh coach? Belum. Itu belum urgensi, mereka. Dan bisa jadi goalnya fake alias palsu. Nih coach, tapi kalau misalkan semua tujuan yang dia tulis itu ya kalau nggak dapet ya nggak apa-apa lah, kan gue juga udah kerja keras. Maksudnya berarti tuh bisa dibilang fake semua gitu ya coach ya? Iya, atau ikut-ikutan. Atau kalau misalkan itu benar-benar tujuan kita, tapi kemampuan kita belum segitu, itu bukan juga coach. Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa, Vika. Ketika seseorang udah mau
segala bentuk segala bentuk perintah itu bisa dilibas. Kalau dia benar-benar mau ya, nggak usah jauh-jauh. Seorang pria yang suka suatu wanita dan wanita itu nggak suka, dan dia suka banget, dia akan berupaya sebisa dia, benar. Sedemikian rupa gitu Coach ya, iya betul. Demikian rupa sampai si wanita ini luluh karena ngeliat perjuangannya, benar. Oke, thank you banget nih buat Coach Andre yang sudah men-sharingkan gitu ya Coach ya. Berarti kalau misalkan kita supaya konsisten nih, supaya nggak khawatir lagi, ya kita lihat dulu gitu ya Coach ya. Tujuan hidup kita apa, goalsnya apa. Kalau misalkan gapnya terlalu jauh, ya jangan muluk-muluk juga gitu ya Coach ya. Benar. Iya, jangan muluk-muluk juga. Kalau misalkan memang realitanya terlalu jauh, ya diturunin dulu. Nah, supaya nggak turun-turun banget dan kita tetap konsisten, itu agak susah emang tapi ya Coach ya. Iya. Oke, thank you banget nih sama Coach Andre yang sudah men-sharingkan materi yang luar biasa gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan punya resolusi di tahun baru, di tahun 2024, ya lihat realitanya dulu gitu ya Coach ya, supaya kalau misalkan jatuh ya nggak sakit-sakit banget dan ya ngerti realita yang sesungguhnya gitu kali ya Coach Andre ya. Iya. Oke, thank you buat Coach Andre dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Halo teman-teman semuanya. Nah, aku mau bagi-bagi ebook gratis nih. Ebooknya 3 teknik atasi mental block. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Teman-teman semuanya tinggal klik link di description box di bawah ini, atau bisa juga dikunjungi di kolom komentar pertama, tinggal isi nama, nomor telepon, dan juga email. Nah, nanti kami akan kirimkan e-booknya melalui email ya. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan Saya Coach Andre. dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye.